Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 13 kali ini akan mempresentasikan mengenai aplikasi biostatistika dalam keilmuan mikrobiologi dengan judul yang kami angkat mengenai korelasi akses sanitasi tidak layak dan jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit di Provinsi Jawa Barat. Berikut anggota tim kami. Yang pertama ada Farida Dian, Leon Raikeon, saya sendiri Dani Alwandika, Muhammad Iqbal, dan Katrina Tesalonika. Yang pertama kami bahas adalah mengenai latar belakang, mengapa kami mengambil topik ini, lalu kami akan mengolah data yang kami dapatkan untuk melihat statistika deskriptifnya. Lalu untuk pokok bahasannya, kami akan melakukan uji dari statistika inferensi, yaitu korelasi, untuk melihat apakah ada korelasi di antara sanitasi tidak layak dengan beberapa penyakit tersebut. Lalu juga kami akan membahas lebih dalam mengenai hasil korelasi tersebut, serta membahas mengenai masing-masing penyakit yang kami amati. Baik, kita masuk latar belakang. Kami mengambil topik ini karena seperti yang kita tahu bahwa Jawa Barat merupakan provinsi terluas ke-18 di Indonesia. Lalu lebih lanjutnya, melalui data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 terlihat bahwa persentase wilayah di masing-masing kabupaten atau kota yang belum mendapat akses sanitasi layak masih terdapat ketimpangan. Bahwa di kota Sukabumi masih terdapat 60,21% wilayah yang belum mendapat akses sanitasi layak. Sedangkan di kota Depok hanya 3,7% yang belum mendapat akses tersebut. Nah, dari nilai persentase tersebut, kami ingin melihat lebih lanjut sebenarnya apakah ada korelasi antara akses sanitasi yang buruk tersebut dengan banyaknya kasus penyakit yang umum menjangkit masyarakat Jawa Barat. Pada kasus ini yang kami ambil adalah diare, pneumonia, DBD, dan malaria. Nah, kami ingin mengidentifikasi apakah wilayah dengan sanitasi yang tidak layak tersebut ada hubungannya dengan banyaknya jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit dan apakah keduanya memiliki korelasi secara linear. Berikut data yang kami dapatkan merupakan data tahun 2019 yang kami ambil dari Provinsi Jawa Barat dalam angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Terlihat data dari akses sanitasi tidak layak, lalu diare, kasus DBD, kasus pneumonia, dan kasus malaria di 18 kabupaten serta 9 kota madya di Jawa Barat. Dari situ juga kami melakukan uji statistika deskriptif, ada beberapa poin yang kami lihat mulai dari mean, median, kuartil atas bawah, lalu jangkauan kuartil, minimum maksimum, range, variansi, standar deviasi, standar error, koefisien variasi, serta skewness dan kurtosis untuk melihat bagaimana bentuk dari kelima data tersebut, seperti itu. Area yang kami kaji terbatas pada korelasi akses sanitasi yang tidak layak dengan 4 penyakit, antara lain diare, pneumonia, DBD, dan malaria. Diare merupakan sebuah penyakit di mana kotoran atau tinja lebih cair daripada keadaan normalnya. Menurut World Health Organization, definisi dari diare adalah mengalami defekasi dengan tinja yang cair 3 kali atau lebih dalam sehari. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai penyakit lainnya, atau macam-macam mikroorganisme, yang pada umumnya adalah bakteria. Diare dapat dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut adalah diare yang terbentuk secara cepat dan sembuhnya secara cepat pula. Sebaliknya, diare kronis adalah diare yang terbentuk secara perlahan, namun sembuhnya secara jangka waktu yang lama. Jika dibiarkan begitu saja, diare jenis manapun dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, yang nantinya dapat berujung pada kematian. Berdasarkan hasil perhitungan dari kelompok kami, didapatkan nilai korelasi antara akses sanitasi yang tidak layak dengan jumlah penderita penyakit diare, yaitu sebesar 0,3252694. Hal ini mengindikasikan kedua faktor tersebut hampir tidak berhubungan secara linear. Pada dasarnya memang, diare identik dengan kondisi sanitasi yang buruk. Akan tetapi, dari data di Jawa Barat tahun 2019 ini, memperlihatkan bahwa tidak selalu kasus diare ditemukan di daerah dengan sanitasi yang buruk. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tentunya ada pengaruh dari sanitasi yang buruk terhadap jumlah penderita diare. Namun, banyak pula faktor lain yang dapat memengaruhi jumlah tersebut, seperti keseimbangan nutrisi, jenis diare, mikroorganisme patogen, usia, dan jenis kelamin, tingkat kemiskinan, serta berbagai faktor lainnya. Selanjutnya adalah pneumonia, di mana pneumonia adalah penyakit inflamasi parenkim paru yang berhubungan dengan konsolidasi ruang alveoli. Pneumonia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor penyebab pneumonia paling umum adalah bakteri dan virus, di mana bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia antara lainnya Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae,
dan juga Mycoplasma pneumoniae, dan juga bakteri lainnya. Angka kematian akibat pneumonia tergolong tinggi, dengan insiden di negara berkembang 10 kali lebih tinggi daripada negara maju, dengan angka kematian balita sekitar 5 juta per tahun. Maka dari itu, penelitian terkait penyebab kasus pneumonia menjadi penting agar dapat dilakukan tindakan pencegahan. Salah satu penyebab yang akan diteliti adalah korelasi antara tingkat sanitasi di Jawa Barat terhadap angka kasus penyakit pneumonia di masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai korelasi antara kedua faktor tersebut adalah 0,2340788, di mana angka korelasi yang mendekati 0 tersebut mengindikasikan kedua faktor hampir tidak berhubungan. Meski demikian, dapat disimpulkan terdapat sedikit hubungan antara kedua faktor tersebut, di mana kekurangannya sanitasi dapat mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme, yaitu bakteri dan virus, yang dapat berkembang dengan cepat, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya adalah pneumonia. Meskipun itu, terdapat faktor akibat lainnya dari penyakit pneumonia yang tidak disebabkan oleh kurangnya sanitasi, yaitu tertular dari orang yang memiliki penyakit pneumonia lewat cipratan bersin atau batuk penderita, kebiasaan merokok masyarakat, polusi udara yang dapat menyerang paru-paru, dan juga kurangnya pola hidup sehat penderita. Demam berdarah dengue atau biasa kita kenal dengan DBD merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus dengue yang merupakan dalam bagian kelompok B, arthropod-borne virus atau yang biasa kita kenal sebagai arbovirus. Yang sekarang kita kenal masuk ke dalam bagian dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan virus ini mempunyai 4 jenis serotipe. Yang pertama ada DN1, DN2 hingga DN4. Dan infeksi dari salah satu serotipe ini akan menghasilkan antibodi terhadapnya gitu. Namun antibodi yang terbentuk yang tidak sesuai dengan serotipenya akan sangat kurang efektif, sehingga bisa saja menimbulkan perlindungan yang tidak memadai gitu. Dan umumnya seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue itu dapat terinfeksi 3 atau 4 serotipe selama hidupnya. Berdasarkan hasil kalkulasi yang didapatkan melalui program R, antara korelasi sanitasi yang buruk dengan DBD diperoleh raihan nilai sebesar 0,07289694. Hal ini mengindikasi kedua faktor tersebut hampir tidak berhubungan secara linear. Berdasarkan nilai korelasi yang kita dapat, yang menunjukkan angka yang sangat mendekati nilai 0, bukan berarti sanitasi tidak mempunyai hubungan dengan demam berdarah. Sanitasi yang buruk secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kasus infeksi demam berdarah meskipun menunjukkan perolehan nilai yang kecil gitu. Karena memang gitu DBD ini dipengaruhi oleh banyak faktor lain selain dengan sanitasi, misalnya dari faktor agen vektornya yang membawa virus demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti, kemudian dari faktor manusia itu sendiri, dari umurnya, jenis kelamin, dan juga dari sisi kekebalan imunitas setiap orang yang berbeda-beda. Dan kemudian juga faktor dari lingkungan yang kita tinggali juga menjadi salah satu faktor lainnya. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah pada manusia yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi. Penyakit malaria ini banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Selatan. Saat ini terdapat 5 spesies Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Dari kelima spesies tersebut, terdapat 2 jenis Plasmodium yang merupakan ancaman terbesar, yaitu Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Pada penelitian kali ini, kami menghitung korelasi linear antara sanitasi tidak layak dengan kasus penyakit malaria yang terjadi di Jawa Barat, untuk melihat apakah terdapat hubungan antara sanitasi tidak layak dengan kasus penyakit malaria yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan kami, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,1727196 yang mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut hampir tidak berhubungan secara linear. Sama seperti DBD, malaria juga disebabkan oleh nyamuk, sehingga faktor nyamuk dan faktor manusia berperan penting dalam penyebaran penyakit malaria, dan sanitasi berperan secara tidak langsung. Selain itu, faktor lingkungan juga cukup berperan penting pada penyebaran penyakit malaria, seperti kondisi lingkungan fisik berupa suhu, kelembapan, tingkat sinar matahari, kondisi lingkungan kimia berupa kadar garam, dan kondisi lingkungan biologi berupa adanya tumbuhan tertentu di suatu lingkungan, serta kondisi sosial dan budaya dalam suatu masyarakat, seperti kebiasaan keluar rumah,
kebiasaan pemakaian kelambu, dan kebiasaan pemakaian anti obat nyamuk juga berperan penting dalam penyebaran penyakit malaria. Dari hasil pengolahan data yang kami dapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa hampir tidak ada korelasi secara linear antara persentase wilayah bersanitasi tidak layak dengan jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit diare, pneumonia, DBD, dan malaria. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai penyakit dapat terjangkit pada masyarakat, baik dengan kondisi sanitasi yang baik maupun kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi hanyalah salah satu faktor penyebab penyakit. Terdapat banyak faktor lain seperti faktor manusia, faktor agen pembawa, faktor lingkungan, fisik, kimia, dan biologi, serta kebiasaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya yang berperan sebagai penyebab terjadinya penyakit-penyakit tersebut.